Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reza Novalina dengan NIM 196222025 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan suatu materi yang berjudul pengujian substantif piutang, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pemeriksaan 2 di bawah bimbingan Ibu Dosen Nur Fitri Zulaika SEMAK. Berikut ini penjelasannya. Sebelumnya, teman-teman semua ada yang tahu tidak apa itu pengujian substantif dan juga piutang? Jadi, pengujian substantif adalah prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Sedangkan piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun. Pada umumnya, piutang disajikan di dalam neraca. Terdapat 2 kelompok, yaitu piutang usaha dan juga piutang non-usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Sedangkan piutang non-usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak lain. Kemudian, adapun tujuan pengujian substantif terhadap piutang antara lain: yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang yang dicantumkan di dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam transaksi akuntansi. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan mengungkapkan piutang di neraca. Kemudian, adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam melakukan pengujian substantif piutang. Antara lain, yang pertama, prosedur awal. Terdiri dari yang pertama, signifikasi pendapatan dan piutang terhadap perusahaan. Yang kedua, pemicu ekonomi kunci yang berpengaruh terhadap penjualan, laba, dan penerimaan piutang. Yang ketiga, termin perdagangan standar dalam bidang usaha, termasuk periode musim, periode penerimaan piutang, dan sebagainya. Dan yang keempat, besarnya konsentrasi kegiatan dengan pelanggan-pelanggan tertentu. Langkah yang kedua ialah prosedur analitis. Antara lain, yang pertama, telusuri saldo awal piutang kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, review aktivitas dalam rekening buku besar piutang. Dan selidiki ayat-ayat jurnal yang tidak biasa baik dari segi jumlah maupun sumbernya. Yang ketiga, dapatkan daftar piutang dan tentukan bahwa daftar tersebut akurat. Prosedur yang transaksi antara lain, yang pertama, lakukan penafsiran saldo piutang dengan menggunakan pemahaman. Yang kedua, hitunglah rasio-rasio. Yang ketiga, hasil-hasil dari analisa rasio dibandingkan dengan taksiran yang didasarkan pada data tahun lalu, data industri, dan jumlah menurut anggaran, serta data-data yang lainnya. Langkah berikutnya yaitu pengujian detail saldo. Antara lain, yang pertama, cocokkan suatu sampel transaksi penjualan dan piutang ke dokumen pendukungnya. Yang kedua, lakukan pengujian pisah batas penjualan dan retur penjualan. Yang berikutnya, lakukan pengujian pisah batas penerimaan kas. Dan yang berikutnya, konfirmasi piutang. Langkah yang berikutnya ada pengujian detail saldo estimasi akuntansi. Antara lain, yang pertama, periksa kebenaran pejumlah vertikal dan mendata daftar umum piutang dan cocokkan totalnya dengan buku besar. Selanjutnya ada ujilah penetapan umur untuk setiap kategori umur dengan mencocokkan dokumen pendukung. Yang berikutnya ada
untuk rekening-rekening piutang yang telah lewat waktu. Antara lain itu yang pertama ada periksa bukti tentang kolektivitas. Yang kedua, diskusikan kolektivitas rekening dengan personil manajemen yang sesuai. Langkah selanjutnya itu yang bagian pengujian dari saldo estimasi akuntansi ada evaluasi proses manajemen dalam menaksir cadangan kerugian piutang dengan melihat pada pengalaman masa lalu. Berikutnya ada evaluasi kecukupan cadangan dengan memperhatikan informasi. Langkah yang berikutnya yaitu prosedur yang diwajibkan. Dengan cara kirimkan konfirmasi yang tercakup pada tahap yang ketujuh, tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir itu ialah penyajian dan pengungkapan. Beri antara lain pastikan bahwa piutang telah ditentukan dengan tepat dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan jangka waktu realisasinya. Yang selanjutnya ada tentukan apakah ada piutang bersaldo kredit yang cukup signifikan jumlahnya sehingga perlu direklasifikasi. Terus yang berikutnya ada tentukan ketepatan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengujian substantif piutang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.